Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Faris Reza. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan uji kinerja layanan berupa konseling kelompok. Berikut video praktik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Udah pada sarapan? Udah Makan? Udah. Oke. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar bimbingan atau layanan konseling kelompok pada siang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Oke, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya mau tanya, pernah nggak kamu ikut konseling kelompok? Belum, Pak. Belum pernah? Belum. Oke, saya jelasin dulu apa itu konseling kelompok. Oke, konseling kelompok adalah layanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang atau sekelompok orang untuk mengatasi masalah yang ada dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah keaktifan para teman-teman di sini dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke. Saya ingatkan dulu, dalam layanan konseling kelompok ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, saya mau kamu terbuka, tidak ada hal-hal yang kamu tutup-tutupi. Yang kedua, kamu harus sukarela nih dalam menyampaikan pendapatnya atau masalah yang kamu sedang rasakan. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada informasi yang bersifat pribadi, menyinggung orang, saya mohon untuk dirahasiakan di kelompok ini saja, tidak disebarluaskan di mana-mana. Sebelumnya kita kenalan dulu deh, untuk lebih akrabkan lagi. Saya minta kamu menyebutkan nama dan hobi. Siap semuanya? Siap, Pak. Dimulai dari sebelah kanan. Silakan. Nama dan hobi. Nama panggilan. Bebas. Nama saya Rafa dan hobi saya main game. Nama saya Naswa. Terima kasih Naswa. Nama saya Gatan, hobi saya olahraga, Pak. Terima kasih Gatan. Nama saya Akbar, hobi saya bermain basket. Terima kasih Akbar. Nama saya Fauzan, hobi saya olahraga juga. Hobinya olahraga juga. Oke. Untuk lebih akrab lagi, saya punya games namanya rangkaian nama. Yaitu rangkaian nama adalah kamu menyebutkan nama kamu, sebelum kamu sebutkan nama kamu, sebutkan nama orang sebelum kamu. Paham? Paham? Dimulai dari saya deh ya. Pak Faris. Pak Faris Rafa. Pak Faris, Rafa, Naswa. Pak Faris Rafa Naswa Gatan. Pak Faris Rafa Naswa Gatan Akbar. Pak Faris, Rafa, Naswa, Gatan, Makeva, Fauzan. Oke, terima kasih semuanya. Untuk topik yang kita bahas atau masalah yang kita bahas sesuai dengan kesepakatan, dan skala yang sudah saya kasih kemarin, yaitu tentang ketergantungan media sosial. Semuanya udah pada ngisi semuanya? Udah, Pak. Udah pada ngisi semuanya. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke. Saya tadi sudah menyinggung tentang masalah yang kita bahas, yaitu tentang ketergantungan media sosial. Kenapa kayaknya harus kita bahas? Karena kalau kita bicara secara umum ya, namanya media sosial, kayaknya anak remaja zaman sekarang kayaknya udah edik banget ya sama media sosial. Iya, Pak. Betul? Betul banget. Saya mau tanya nih sama kamu semuanya nih.
Di HP kamu kan udah canggih nih ya. Iya Pak. Ada namanya kesehatan digital. Oh, Boleh iya. dicek nggak masing-masing? Ada. Ini Oke, silakan. yang sebelum-sebelumnya hari ini. Yang hari ini atau yang kemarin? Digital berarti Atu-atu. Oke, satu-satu. Nanti ketika mau menyampaikan pendapat, angkat tangannya terlebih dahulu. Oke. Siap. Dan teman-teman yang lain boleh mengomentari atau memberi tanggapan. Gitu, siap? Oke, siapa yang duluan nih? Apa dulu hari ini? Rafa. Berapa, Fa? Kalau Aktifannya? hari kemarin ya Hmm. itu 7 jam 30 menit. Kalau untuk hari ini baru 2 Oke, Rafa 7 jam 30 menit. 30 menit. Oke, yang lain? Untuk saya kemarin 8 jam 14 menit. Apa? Dan untuk hari ini 1 jam 50 menit. 8 jam 18 menit kemarin ya. Oke. Berapa? untuk saya kemarin 5 jam 41 menit, kalau untuk hari ini 2 jam 2 menit. 5 jam kemarin. Ada yang 7 jam, 8 jam, ada yang 5 jam. Itu saya 7 jam. 7 jam, 8 jam. 8 jam, 5 jam. Oke, yang lain silakan. Kalau dari saya sendiri yang muncul di sini yang hari ini doang ya 1 jam setengah, 1,5 jam. Yang kemarin Kalau kemarin mungkin perkiraan saya 5 atau 6 jam. 5 atau 6 jam. Oke, terakhir Jan. Kalau dari saya sendiri kemarin saya cuma 40 menit. Dan untuk hari ini baru 3 jam 48 menit. 6 jam kemarin ya. Oke, berarti semuanya di atas 5 jam semua. Iya. Menurut kamu kira-kira udah termasuk ketergantungan dalam media sosial belum? Banget coba. Banget. Udah. Menurut saya baru mulai ketergantungan kali. Mulai Kalau ketergantungan. bisa- Nah, saya mau nanya dulu nih. Kamu tuh main media sosialnya apa aja? Instagram. Oke, silakan angkat tangannya dulu. Oke, silakan Naswa. Bermain Instagram, Instagram, Twitter, TikTok. TikTok. Ya, Yang paling sering Twitter. Twitter. Anak Twitter nih ceritanya nih ya. Yang lain? Saya Pak, paling sering tuh Instagram sama TikTok. Tapi kan juga ada WhatsApp buat Hmm. apa? Komunikasi. Ya. Yang paling sering dari ketiga itu? TikTok. Instagram sama TikTok. Dari kedua itu? Instagram. Instagram. Ada Instagram, ada Twitter. Oke. Kelihatan? WhatsApp, Instagram, TikTok, tapi yang paling dominan TikTok. Yang paling dominan TikTok. Oke. Saya juga sama 3 itu. Tapi saya ada satu lagi YouTube. Saya sering nonton YouTube. Hmm. Jadi YouTube, WA, TikTok, Instagram. Mungkin yang paling sering ke apa ya? Yang paling sering TikTok. Berarti ada 2 yang TikTok. Kalau saya urutan pertamanya saya lebih sering TikTok, Instagram, terus YouTube, Hmm. Twitter, baru WhatsApp kalau saya. Yang paling utama dominan yang sering dibuka TikTok. TikTok. Joget-joget TikTok sekarang ya. Udah hafal-hafal ya. Cuci mata ya. Tapi kalau saya nggak diterima. Oke, pertanyaan berikutnya berarti kenapa kamu suka banget tuh sama itu aplikasi? TikTok. Ada yang TikTok, ada yang Twitter tadi, ada Instagram. Kalau saya di itu karena kalau di hari kita misalnya biasa ya Ah. aktivitas nih malam-malam suka scroll TikTok Mm-mm. kayak ada kata-kata yang relate sama yang apa yang saya alami hari ini gitu. Mm-mm. Motivasi, Iya, motivasi ya. Quote of Jadi the day. apa yang saya rasain hari ini Ah. ada video yang kata yang relate dengan saya untuk lebih maju lagi ke depannya di mana. Oke. Kata sedih yang bersedih Berarti area lebih ke positif dong. bisa positif. Bisa positif. Banyak yang positif apa negatifnya jadinya? Positif ya. Banyak positifnya. Tapi durasinya banyak banget. Ah, iya. Oke, ada dari segi Instagram ya? Twitter. Eh, Saya dari TikTok. Twitter. Twitter. Twitter saya alasannya analisis itu lebih luasnya kayak informasi itu lebih luas, lebih cepat juga gitu. Twitter. Gimana? Kalau saya karena Instagram Pak, jadi saya bisa ngeliat kegiatan orang yang saya kenal sih Pak. Kenal nggak kenal juga bisa kita lihat kan Pak Mm-mm. di Instagram saya. Itu aja juga cuci mata segala macam. Cuci mata. Iya. Nggak kerasa 7 jam aja main. 7 jam. Iya, yang lain? Oke Pak, Hah? saya tadi yang paling sering ke aplikasi sosmed itu kan TikTok. TikTok. Saya main TikTok itu kan terus kayak lama-lama muncul canduan gitu kan. Hmm. Kayak karena kenangan itu kan. Hmm. Kayak saya lihat konten-konten game yang saya mainin. Iya. Atau ada orang yang jago, terus saya juga suka lihat yang kuliner-kuliner, makanan-makanan, Ah. makanan. Jadi saya jadi kayak nggak sadar udah ngabisin banyak waktu di TikTok ya.
Padahal TikTok itu sama Instagram berapa detik sih? 15 detik doang ya? Satu video? Kalau TikTok bisa lama 3 menit bisa. Oh, TikTok 3 menit bisa? Kalau Instagram Kalau Instagram cuma bisa juga barang bisa Instagram. bisa lama. Reels kan. Reels kan, Reels. Ya, Kalau Instagram, Kalau ya bisa. Instagram Reels 15 detik. bisa jam-jaman juga. Dia bisa jam-jaman juga. Kalau Reels, kalau story semenit. 1 menit sekarang maksimal ya? Kalau saya TikTok ya pertama. Mm-mm. Karena bagi saya TikTok udah hampir mencakup semua media sosial yang ada untuk saat ini. Oke. Karena gimana ya? Informasi bisa didapat dari TikTok kayak Mm. yang ada di Twitter, di YouTube, di Instagram, di mana-mana ada di dalam TikTok kalau menurut saya gitu. Itu yang bikin kecanduan. Jadi TikTok itu udah mencakup semuanya tuh, hal informasi udah ada di situ tuh. Iya. Tinggal disaring aja ya. Padahal TikTok itu baru kan ya? Iya baru Dan sekarang menjadi platform paling Bisa. banyak diinstal sama orang. Digunakan Bahkan apalagi. berita-berita pun yang dari Twitter, dari Facebook itu pun juga diambil tuh sama pengguna Twitter, Yes. kita buat diceritain ulang. TV aja kan dari Oh, TikTok. berarti menjadi apa ya bahasanya ya? Jadi sumber informasi juga. Berinformasi ya? Informasi. Re-uploader, memang re-uploader, Iya, re-uploader. re-uploader lagi ya. TikTok, Instagram ya. Dari yang main Facebook di sini ya? Nggak ada. Nggak ada. Saya Karena udah- Facebook buat login tuh. Karena udah kuno ya. Udah login aku juga. Berarti overall lebih dari 5 jam. Kenapa bisa sampai lebih dari 5 jam? Kenapa tuh? Tadi kan bilang 6 jam, 5 jam, 7 jam. Saya rata-rata 5 jam, jadi pas saya cek hari Minggu kemarin saya 14 jam. Wah, kenapa? Kenapa tuh? Itu kayaknya buat satu hari yang saya full di rumah doang ya. Iya. Karena saya cuma hari Minggu ini Ya. full di rumah. Jadi saya saya record kan. Habis itu saya ngedit lah, bisa 2 jam saya ngedit doang. Yang saya bikin saya itu. Habis itu saya nge-scroll lagi nyari yang di TikTok, Instagram itu bisa lebih dari 10 jam Kak. Saya kalau full di rumah. Kenapa? Jadi, Kenapa tuh? Nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas. Oh, nggak ada aktivitas. Kalau ada aktivitas ya beda. Yang ngelakuin kalau lagi aktivitas yang nggak mikirin aplikasi. Aplikasi. Yang lain? Kalau dari saya sih Pak, karena nggak ada itu apa ya? Nggak ada larangan juga sih dari orang tua. Pak. Oh, nggak ada larangan dari orang tua. Entah disuruh apalah, disuruh kayak ngebatasin waktu. Hah? Udah dulu mainnya disuruh gitu kan. Kalau gitu kan bisa mungkin mah direm. Oh, berarti orang tua kamu main HP nggak kok main HP mulu sih? Nggak dimarahin? Nggak dikontrol? Mungkin udah nggak dikontrol lagi karena udah gede. Karena udah nggak mungkin karena dari dulu udah nggak nurut kali ya. Jadinya jadi kebiasaan. Ya udahlah, udah SMA juga ya. Paling apa nih? Udah capek nasihatin gitu. Yang penting sholat dulu gitu. Yang penting sholat. Salah. Tapi sholat pada tepat waktu? Insya Allah. Insya Allah. Makan. Makan tepat waktu. Kalau makan tuh pas Karena Makan nggak bisa lah. ambil ini juga. Iya, kadang makan sambil lihat media sosial juga kan? Iya. Sambil minimal nonton YouTube. Minimal nonton YouTube tuh. Oke, yang lain ada nggak tuh? Kenapa tuh? Bisa lebih dari 5 jam. Karena ada rasa ingin tahu terus menerus Pak, jadi kayak kepo gitu kemudian. Oh, kepo. Rasa keponya banyak. Oke. Pak, satu lagi tuh. Iya, kenapa? Kayak- Kan di TikTok tuh kadang kayak ada konten nge-review gitu. Mm-mm. Karena kan orang lanjut part 2. Nah itu Pak yang bikin masalah tuh Pak. Lanjut part 2 gitu. Berarti berhasil dong ya konten kreator itu bikin kamu kayaknya seru juga menunggu. Iya. Apalagi kita kayak langsung follow buat emang mau tahu part 2-nya doang. gitu. Atau ketemu konten kreator yang emang kita udah Cocok. Nah, ya, relate banget. enjoy nontonnya. Dan bahkan itu setiap hari ya dia update-nya ya. Kalau di TikTok ya. Kalau di YouTube mungkin ya seminggu cuma 2 kali, beberapa kali. Kalau di TikTok mungkin terus-terusan, setiap hari terusan. Kayak yang lain? Hah? Jadi rasa ingin tahu, jadi kayak saya nggak sadar scroll terus saya tahu Mm. habisnya terus scroll bisa tanpa nggak sadar udah makan 5 jam 2 jam gitu. Jujur nge-scroll TikTok boros kuota sih Pak. Iya tuh. Di rumah nggak ada wifi. Hmm. Jadi nggak sadar itu 2 giga udah sudah gitu. Berarti dari kuotanya udah banyak, ngabisin waktunya udah banyak, tapi karena rasa tadi ingin tahu, ada dopamin, kesenangan, hiburan, nggak ada hal yang kamu kerjain lagi ya, ngapain lagi ya? Ya udah main medsos aja lah ya. Kesenangan apa sih yang kamu dapetin nih dalam diri kamu ketika kamu bermain medsos? Kesenangan apa nih yang kamu dapetin? Bicara dari dopamin ya, kesenangannya apa?
Mungkin karena ngelihat video yang kita suka ya. Hah? Misalnya kita hobi teknologi, ya itu jadi kan otomatis FYP kita itu yang untuk di beranda TikTok itu kan otomatis teknologi, hack gadget. Oke. Kita suka gadget, jadi kita setiap ada gadget yang keren di review, laptop gaming, kamera mahal, kita jadi senang karena kita suka gitu. Hobi-hobi kita bisa kita temui di TikTok. Oke. Terus? Menurut saya ya, saya bingung apa dapat berat juga sampai detik ini. Karena saya nggak tahu apa gimana ya. Ngerti nggak sih misalnya nggak bisa dijelasin gitu kesenangannya. Iya. Tapi masih tetap kecanduan gitu. Kecanduan kayak walaupun nggak ada yang bikin senang tapi paling susah Nggak bisa mengutarakan. Senang ya senang, tapi alasan dibaliknya belum tahu. belum tahu. Kenapa ya? Itu kalau dulu Apa yang diseratus? Ya yang lain coba deh. Kenapa tuh? Kesenangannya apa yang didapat ketika main media sosial? Kesenangan yang susah dijelasin. Mm-mm. Kayak gimana kalau kita udah cinta orang sudah dijelasin? Iya. Tapi kan semua itu pasti ada alasannya. Betul, pasti ada alasannya. Kesenangannya apa? Gimana Pak? Yang kamu dapetin ketika main medsos? Gimana Pak? Saya alasannya mirip-mirip sama Akbar sih Pak. Apa tuh? Ya tadi kayak suka gadget, pasti muncul gadget-gadget ya. Rasa ingin tahu kayak apalagi kalau gadget kan kayak teknologi baru tuh Pak. Teknologi baru, jadi kita pengen banget nyoba itu gimana sih rasanya. Oke. Nah itu juga sih Pak. Tapi itu kan tidak sampai harus lebih dari 3 jam kan untuk nyari informasi gitu. Berarti sisanya tetap main kan? Nah itu apa? Kalau cuma ngasih nyari informasi ya saya pikir nggak nyampe 1 jam lah ya. Ya kan video. Kalau saya sih main scrolling itu nggak ada tujuan cari informasi sendiri ya, tapi informasi itu datang sendiri Pak. Oke. Jadi kita, misalnya saya buka report itu tujuan utamanya cuma buat biar ada kegiatan gitu. Kan sekarang saya kan nggak ngapa-ngapain nih. Jadi biar buat ngabisin waktu juga. Ngebuang waktu. Biar waktu ya. Ngebuang waktu. Membunuh waktu ya. Jadi besok gitu guys. Iya. Ya, Berarti kesenangannya itu ya, ngebunuh waktu kesenangannya. Ngebunuh waktu. Ngebunuh waktu kesenangannya. Yang mau dapetin. Ngebunuh waktu. Ngebunuh waktu itu kan nggak boleh. Main Ismani, tapi kita sering ngebunuh waktu ya. Tapi untungnya walaupun sering ngebuang waktu di situ, tapi pas tadi kita ngeliat lagi ngelakuin kegiatan di real life, kagak terganggu kayak, aduh kan buka TikTok gitu, nggak sampai parah itu, Itu separah itu ya. nggak kayak nggak terlalu begini. Ada sebuah penelitian yang bilang narkoba zaman sekarang tuh bukan cuma yang diminum, bukan cuma yang disuntik, bukan cuma yang kamu tahu apa, ganja, heroin. Bahkan ada yang bilang media sosial sekarang udah kayak narkoba. Karena ada efek kecanduannya, ada dopamin yang kamu bikin seneng. Bisa nyampe 8 jam tadi, 7 jam, 6 jam, 5 jam. Sadar? Ngaruh ke otak juga Mbak. Nyaruh ke otak juga. Sadarkah itu narkoba? Iya. Semacam narkoba? Semacam Sejenis narkoba. Iya, cuma ini legal. Cuma ini legal aja. Iya, karena belum diregulasi. Iya. Bahaya juga? bahaya. Efek buruknya apa? Lupa. Kurang fokus. Kurang fokus, pelupa. Efek negatifnya tergantung kita bisa nyari akamnya gitu. Kalau kita yang jelek-jelek itu sedot juga itu benar-benar bisa merusak ya. Oke, itu untuk masalah otak. Masalah fisik. Jarang olahraga juga ini sih bisa kayak dalam Sabtu Minggu yang bisa buat olahraga tapi malah buat mengumpulkan sosmed gitu. Namanya. Ya kurang fit aja gitu. Kurang bugar. Kayak misalnya bugar. Kurang fit, kurang bugar. Dia diajak sama temen-temennya, ayo futsal atau main basket itu, tapi dia malah mending buat pulang ke rumah buat scroll TikTok, Sosmed. Ya waktu itu yang di apa? Yang kita homeschooling ya apa? PBDB kan? PPJ. PJJ. Nah, itu PJJ itu banyak juga ya, PJJ. Kita kayak waktu itu saya kan saya PJJ nih. Berapa tahun? Satu setengah tahun ya. 1,5 tahun lebih kamu PJJ ya. Kita buka HP terus jalan olahraga salah satunya. Setelah kita buka HP, setelah kita waktu itu kita diajakin, kan saya mau diajakin main futsal. Terus kita main futsal kayak baru 10 menitnya udah langsung mau mati gitu Pak. Gak mau mati juga kali ya. Nafasnya manual. Iya. Gara-gara jarang beraktivitas, sering main HP gitu. Tapi itu beneran kejadian, beneran kejadian. Ya, Jadi kita bisa megang HP lebih dari Pas 12 jam malah Pak. Wah, lama lagi. iya. Kayak Itu kita masih kan kayak kemarin
di rumah nggak bisa kemana-mana waktu zaman PJJ Pas ya. belajar aja kan dari setengah 7 kan, setengah 7 sampai jam 12 kan waktu PJJ dulu. Itu aja udah berapa jam tuh Pak? Udah 5 jam lah. 5 jam 5 jam. setengah. Itu pun belum tentu buka materi terus. Iya. Belum malamnya. Buka materi terus Sore, malam, siangnya, malamnya, terus malamnya lagi Pak. Itu bisa begadang karena kan kita nggak bisa begadang karena pagi-pagi nggak bisa mandi. Iya. Berarti efek dari pandemi atau PJJ kemarin berasa sampai sekarang ya kecanduannya? Yang kemarin mungkin ya kayaknya dulu nggak sampai 5 jam, tapi gara-gara kemarin karena rutinitas kamu PJJ ngeliat HP, media sosial akan dilihat terus, pandemi nggak bisa kemana-mana. Efek sekarangnya mungkin ke bawah ya. Iya, Pak. Pandemi sama PJJ kayak ngaruh banget sih Pak ke saya Pak. Saya yang awalnya pas SMP gitu, saya sering keluar, saya lari-larian pun lama-lama pun kayak nggak ada capek-capeknya gitu, badan saya bugar banget ya. Nah, itu karena itu PJJ, karena pandemi, COVID, saya olahraga pun nggak dibolehin sama orang tua karena takut kena COVID kan. Jadi saya di rebahan terus, sekolahnya di rumah. Jadi itu udah mulai jadi kecanduan kan karena di rumah terus, karena nggak boleh keluar, otomatis tambahnya cuma HP. Atau laptop gitu main sama abang main pes juga. Nah, jadi ya 1 tahun, 1,5 tahun kayak gitu. Sekarang walaupun udah masuk, udah bisa udah mulai bugar-bugar, ngejar bugar yang dulu. Tapi kan kecanduannya itu masih ke bawah gitu Pak sampai sekarang. Iya. Efeknya, efek domino jadinya ya. Iya. Yang mungkin kamu sebelumnya nggak pernah, mungkin ya belum tergantungan lah sama media sosial. Pandemi nggak bisa kemana-mana, main HP, ketika ketemu masuk lagi sekolah, udah pandemi udah berkurang, masih ke bawah sampai sekarang. Kalau saya nanya deh, berarti dari skala 1 sampai 10, ketergantungan kamu dalam media sosial berapa? Kalau saya sih 8,5. 8,5. Oke, berapa? Saya Apa? 8. Saya bisa. 7,5. Saya mungkin 7 atau 8 juga ya. 7 atau 8 kecanduannya? Saya 8 mungkin. 8? Lumayan tinggi ya, di atas 6 semua tuh. Tapi kan kayak masih belum terlalu fanatik banget sih Pak. Kalau fanatik banget kan kayak apa aja harus HP tuh di tangan terus sebenarnya Pak. Sampai level antisosial gitu kan. Kayak ibaratnya dia mainnya HP terus kalau ketemu orang sampai kayak nggak tahu sosialisasi diri live gitu kali. Sampai lupa cara untuk sosialisasi. Hampir pacar. Oke. Tapi kamu pernah dapat notifikasi kan? Pernah. Iya. Sering dong dapat notifikasi dong. Jarang sih. Pertanyaan saya, ketika dapat notifikasi, didiemin apa langsung diangkat? langsung Kayak di nggak dia, cuma cek doang. Iya, Ya, itu. sama aja nggak tape kan? Iya. Iya. Kalau saya pribadi Pak, kalau misalnya ada notif, kalau saya mau lagi megang HP, langsung saya buka satu juga. Kalau nggak, misalnya gini, kamu lagi ngerjain tugas nih, Ya. tak, tiba-tiba HP kamu bunyi centring. Iya. Hal yang pertama kali, kamu tetap ngerjain fokus apa? Buka kayak tuh lihat. Saya ngecek, kan betul. Iya, ngecek. Nah, kalau misalnya dari penting, misalnya dari guru gitu, atau dari orang tua gitu, saya kembali lah. Kalau saya dari grup teman-teman nih, yang lagi ngobrol-ngobrol, bercanda-canda, saya lanjutin dulu aja. Terus? Yang lain? langsung lihat sih. Saya Langsung ngeliat? Iya, langsung buka juga. Ini rahasia ya? Iya. Kalau saya sama, kayak cek dulu ini kayak apa. Dari orang yang penting atau enggak nih? Orang penting dong. Orang penting, orang yang disayang. Iya. Bukan dari lu nggak tahu malu, gue jadi ragu sih. Dari bapak, ibu atau guru gitu. Itu orang bisa. sayang nggak? Ya orang penting. Iya. Bukan video bisa. Tapi kan notifikasi WhatsApp itu berbeda kan sama notifikasi yang lain kan? Iya, beda. Iya. Nah sekarang kalau misalkan notifnya itu bukan dari WhatsApp, tetap ngeliat kan? Iya. Kalau bukan dari WhatsApp sih saya enggak sih Pak. Enggak, kayak saya TikTok gak ada notif. Iya, yang misalnya Instagram ada notif ya? Instagram Bisa di sini notif bisa. Iya. Tapi sih enggak. kalau dari DM gitu. DM doang palingnya nggak boleh DM. Kamu lagi ngerjain tugas nih, yang saya bilang. Ada notifikasi mungkin selain dari WhatsApp deh. Tetap ngeliat. Kalau selain WhatsApp potongan diskon Shopee itu ada. Nah. Langsung lari ke keranjang. Kalau itu saya enggak. Kalau ada komunikasi, ada antara komunikasi antara dua orang gitu. Baru saya kalau ada di mana. Oke, berarti cuman Naswa doang. Kenapa Wak tuh? Ada notif kenapa Wak? Itu ada notif. Itu selain WhatsApp ya? Iya, saya media sosial Instagram atau ada yang live nih pasti penasaran dong kalau lagi ngerjain tugas atau gimana. Pasti masuk dulu enggak cuman yang masuk yang enggak lama gitu, cuma kayak
dia tuh siapa aja yang nge-like. Oke. Ini 10 sih, Pak. Ini 9. Harus 10. Nah, itu juga sih, Pak. Tapi itu kan tidak sampai harus lebih dari 3 jam kan untuk nyari informasi gitu. Berarti sisanya tetap main kan? Nah itu apa? Kalau cuma ngasih nyari informasi ya saya pikir nggak nyampe 1 jam lah ya. Ya kan video. Kalau saya sih main scrolling itu nggak ada tujuan cari informasi sendiri ya, tapi informasi itu datang sendiri, Pak. Oke. Jadi kita, misalnya saya juga report itu tujuan utamanya cuma buat biar ada kegiatan gitu. Kan sekarang saya kan nggak ngapa-ngapain nih. Jadi biar buat ngabisin waktu juga. Ngebuang waktu. Biar waktu ya, Ngebuang ya, waktu. ya. Membunuh waktu ya. Biar cepet-cepet besok gitu guys. Iya. Ya, gitu lah. Berarti kesenangannya itu ya, ngebunuh waktu kesenangannya. Ngebunuh waktu. Ngebunuh waktu kesenangannya. Yang mau dapetin. Ngebunuh waktu. Ngebunuh waktu itu kan nggak boleh. Main Islami, tapi kita sering ngebunuh waktu ya. Tapi untungnya walaupun sering ngebuang waktu di situ, tapi pas lagi kita lagi ngelakuin kegiatan di real life kagak terganggu kayak aduh kan buka TikTok gitu. Nggak sampai nggak parah itu. Iya, Belum separah itu ya. Nggak kayak nggak terlalu ini. Kalau saya nanya deh, berarti dari skala 1 sampai 10 ketergantungan kamu dalam media sosial berapa? Kalau saya sih 8,5. 8,5. Oke, berapa? Saya Apa? 8. Saya bisa. 7,5. Saya mungkin 7 atau 8 juga ya. 7 atau 8 kecanduannya? Saya 8 mungkin. 8? Nah. Lumayan tinggi ya, di atas 6 semua tuh. Nanti kan kamu mau ngungkapin nih, banyak alasan kamu suka sama media sosial, kesenangannya apa aja. Ini ada satu hal yang bisa kamu perbaikin. Satu hal itu jadi ngerubah semuanya. Jadi kamu tidak kecanduan media sosial lagi, itu apa? Mungkin Satu hal. kayak memperbanyak kegiatan Pak, kayak membuat diri itu sibuk, kayak misalnya pulang sekolah nih yang awalnya cuma jadi sekarang kayak kegiatan jadi misalnya olahraga dulu ke gym gitu misalnya. Oke. Atau misalnya saat hari weekend yang kayak saya tadi ngabisin waktu di sosmed bisa dipakai misalnya paginya olahraga atau malam misalnya ikut pengajian, ikut mencari kegiatan-kegiatan positif agar kita jadi terbiasa untuk nggak terlalu sering buka sosmed. Oke. Kalau saya Oke. seandainya dari dulu saya tertarik untuk menjadi instansi pemerintah kayak tentara atau polisi, mungkin saya akan menjauhkan HP, Pak. Karena sebab itu saya masuk kacamata. Seandainya kamu Nah, dari dulu saya tertarik untuk jadi tentara, polisi gitu. mungkin nggak akan kecanduan. Jadi min gitu. Nggak jadi min ya. Nasa apa, Pak? Kalau saya seandainya saya dulu lebih mengenal kayak jurnal itu kayak mengatur kegiatan hari, jadi nggak ada waktu kosong untuk main HP gitu Pak. Bisa kayak pulang sekolah misalnya pergi olahraga atau misalnya langsung bantu orang tua gitu Pak. Terus-terusan jadwal sehari-hari itu mungkin kayak lebih kurang main HP deh, Pak. Dan itu pun juga ditekankan sama orang tua. Iya, terus misalnya setiap mau tidur selalu cerita sehari-hari itu kayak mengurangi dampak saya kecanduan main HP, main media sosial. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengurangi kecanduan media sosial? Kalau menurut saya kayak ada yang tadi kayak alasan akbar adalah kesibukan dengan apapun itu, jadi kayak ada hal yang harus dilakukan. Kayak enggak kayak misalnya paginya mau olahraga enggak, jadi kayak ke gym, harus ke gym juga. Meluangkan waktu untuk selain sosmed. Oke. Kalau saya sejujurnya, saya upaya yang saya lakukan adalah saya selalu mengingat bahwa mata saya ini udah nggak sehat. Jadi saya takut lebih parah lagi. Saya udah minum 4,5, udah takut tinggi lagi. Takut tinggi lagi. Iya. Upaya untuk menguranginya. Kayak untuk mengingat terus bahwa saya nggak boleh nih lama-lama terus. Karena akan layar. Iya. mata kamu kamilisnya nambah lagi. Yang lain? Coba. Apa? Kalau dari saya tuh Pak, ya, Upayanya apa? Tadi benar juga kata Akbar sama Gatan. Nyari kegiatan yang lain. Tapi itu juga harus dari penekanan orang tua biar kita jauh banget dari sosmed. Biar nggak, kadang kan orang kalau udah di tempat gym pun kadang megang HP Pak. Iya, betul sekali. Jadi kayak disuruh orang, udah kamu ke gym aja, jangan bawa HP biar fokus nge-gym gitu.
Jadi belum instastory. Nah, itu Pak. Bisa. Kadang kan, Instastory juga kadang kan bisa. kalau kayak ke gym, terus ke velodrome apa segala macam gitu kan, bawa HP kan juga buat ngasih tahu ke orang. Flexing. Nah, Ini gue lagi di sini nih gitu kan. badan Iya. bisa. Itu upayanya itu apa? Tadi kamu bilang mau ngasih mau meluangkan waktu, tapi kalau ujung-ujungnya men-share juga ke media sosial ya Nah, enggak ada. itu Pak. Jadi harus ada penekanan dari orang tua Orang tua. juga, biar ke sesuatu tempat buat kegiatan yang positif itu nggak bawa HP. Oke, Sama kesadaran diri juga sih. Iya, kesadaran diri juga tuh Pak. paling penting ya. Oke, yang lain? Ya, dari teman-teman yang tadi alasannya mungkin bisa dirangkum itu komitmen sama dukungan dari sekitar gitu Pak. Jadi Komitmen, sadaran. Oke. Tadi ada yang bilang kan komitmen, lebih sadar sama diri sendiri. Oke, saya bagikan ya. Silakan bagikan. Oke, silakan tulis namanya kemudian dibacakan. Silakan bacakan. komitmen penggunaan media sosial yang bijak. Demi kebaikan dan kepentingan diri saya, aku Nasra berkomitmen 1. Untuk mengurangi ketergantungan dalam melihat media sosial terlihat. 2. Menggunakan media sosial dalam sepenuhnya. 3. Hanya menggunakan media sosial dengan durasi 5 jam dalam satu hari. Oke, terima kasih. Iya. 5 jam. Dari Dari 8 jam. Untuk lebih komitmennya lebih kuat lagi, saya minta kamu foto, terus kamu taruh di wallpaper kamu, tunjukin ke saya. Untuk mengingat, jadi ketika kamu ingin main media sosial, oh ya saya punya lembar komitmen nih. Mana? Coba lihat. Kelihatan? Yes. Mana? Mana? Hilar. Oke, saya mau tahu pesan dan kesannya apa dalam kegiatan layanan konseling kelompok yang sudah kita lakukan. Silakan. Pesan saya tentang konseling ini tentang kesadaran. Ya, ini bisa membuka pikiran dan saya juga sekarang jadi ada komitmen untuk mengurangi. Ya, tadi ini diskusinya lumayan seru ya, karena semuanya juga aktif untuk berpendapat. Jadinya saya juga dapat sudut pandang yang saya sudah yang awal saya nggak pikiran gitu kan. Ya, lumayan bermanfaat Pak. Saya mau tanya, kira-kira mau tidak untuk kita melakukan pertemuan seperti ini lagi, kita bahas lebih lanjut tentang media sosial lagi. Ini kan baru pertemuan pertama. Perlu nggak update perkembangan? Mau? Boleh? Oke, berarti untuk waktunya kira-kira kapan? Berarti Seninnya? Oke, Seninnya ya. Sambil memantau gimana perkembangan komitmen kamu nih. Terpenuhi tidak? Oke. Oke, terima kasih semuanya untuk pertemuan pada siang hari ini. Tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup dengan doa agar ya konseling kelompok pada siang hari ini mendapatkan manfaat yang banyak. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya ya. Love